Saya alumni COVID. Justru alumni COVID? Iya, saya alumni COVID. Saya baru selesai dirawat 2 minggu lalu. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Bapak Harun Al-Rashid, seorang pensiunan dari salah satu perusahaan asing di Jakarta. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Salam BDD. Melihat Bapak ini, saya makin tergugah menjadi anak muda. Wah, luar biasa. Yang anak muda itu masa lalu saya. Masa sekarang Anda belum miliki kan? Iya, betul. Ya, makanya kita berdialog. Makanya, itu dia. Pertama kali ketemu, saya harus merasa kayak bertemu dengan sahabat lama. Wah, alhamdulillah ya. Ini enaknya panggil apa nih, Pak? Pak Harun? Harun aja anak. Panggil kakak, boleh. Ya di luar panggil kakak supaya saya jadi muda. Oke. Di situ menjadi dewasa. Berarti anaknya Pak Harun sepanggil nak juga ya? Iya. Saya kenal itu apa? Oke, baik. Pak Harun sekarang ini kegiatan apa saja sekarang? Jadi saya punya kegiatan sekarang keseharian di PT Katalis bersama teman-teman itu menghandle untuk kelas-kelas pengajaran tentang brainware management. Okay. Jadi kebanyakan kita punya materi bagaimana mengenal potensi diri, mengoptimalkan potensi diri. Nah, kalau kegiatan-kegiatan di luar itu kegiatan sosial. Anak muda harus ikut seperti itu. Harusnya. Ya, orang tua saja masih mau. Kaum milenial harus Milenial, belajar banyak dari Bapak. Kaum kolonial. Milenial apa kolonial nih? Ya, saya kolonial kan. Nah, di situ milenial. Oke. Pensiun dari perusahaan asing itu sudah berapa lama, Pak? Masuk tahun kelima sekarang. Saya pensiun dini. Pensiun dini? Ya. Kenapa? Ya, banyak hal lah yang harus kita capai dalam hidup ini. Saya rasa untuk bekerja di satu institusi dengan aturan-aturan main yang jelas dan terukur, itu sudah cukup. Saatnya saya berbagi di luar. Kalau gitu baru bicara masalah track record ya. Ya. Bapak ini umur masih muda banget sudah jadi seorang direktur. Itu umur berapa, Pak? Ya, sekitar 25-an. 25 tahun Ya. Sudah menjadi seorang manajer. Menguasai suatu wilayah. Menguasai satu wilayah Indonesia Timur. Wow. Dan akhirnya pernah menjadi head trainer juga. Ya, setelah itu di manajemen move ke head trainer. Itu ada ceritanya kenapa saya harus move. Oke. Ya, jadi ceritanya waktu itu kenapa saya harus move. Ini panjang nih kayaknya. Iya. Siapin kopi. Anak saya usia 1 tahun sakit. Oke. Ya, sakitnya itu menyebabkan dia tidak sadar selama 3 bulan. Wow. Ya. Setelah kita keliling Indonesia menghubungi medis, semua medis sudah give up bahwa anak ini tidak mungkin, kalaupun dia ada kehidupan, tidak akan panjang. Ya, karena dia pasti akan otak tidak berkembang dan sebagainya. Nah, saya berpikir waktu itu, ketika Tuhan menutup satu pintu, pasti ada pintu lain yang dibuka. Betul. Ya. Dan untuk itu saya harus mencari tahu bagaimana cara penanganan, karena ini tanggung jawab, ini ujian sebagai seorang bapak. Yes. Akhirnya saya putuskan waktu itu minta kepada perusahaan untuk saya resign sebagai manajer. Itu di tahun 1989, tahun 2000. Tahun 2000-an. Ya. Tapi perusahaan dikasih alternatif. Gimana kalau kamu jadi head trainer aja? Saya pikir itu menarik. Perusahaan tidak menerima resignation. Ya, kasih tawaran. Kalau kamu mau dekat dengan anaknya kamu, banyak waktu untuk ke keluarga. Iya, ke keluarga. Karena waktu itu nggak ada waktu. Yes. Kita terbang ke sana ke sini ya. Sebagai manajer. Ya, jadi head trainer aja. Nah, saya pikir itu bagus. Saya juga belajar. Nah, akhirnya saya belajarlah tentang pengetahuan ilmu lain di luar pengetahuan yang formal, seperti hipnoterapi dan sebagainya, untuk menerapi si anak ini. Nah, istri saya waktu itu saya minta dia ambil spesialis, karena dia dokter, ambil spesial jiwa untuk menyiapkan mental anak ini. Anaknya sekarang umur berapa, Pak? Anaknya sekarang alhamdulillah semua prediksi itu bisa kita atasi. Sekarang usia 19 tahun. 19 tahun. Wanita. Di mana? Ada di rumah. Okay. Jadi kalau Anda melihat anak itu kan waktu itu sudah diprediksi, ini kalau dia bertumbuh pasti mukanya idiot, muka 1000. Oke. Ya. Okay.
Alhamdulillah anak itu seperti artis sekarang. Nah, jadi artinya apapun ya, saya selalu setiap Sabtu Minggu kami selalu membawa anak ini ke mall. Dan kalau ada kita dapat informasi ada keluarga yang mengalami hal yang kami datangi, kasih lihat ini anak dulu begini, ini foto-fotonya. Sebagai motivasi. Ya, nah, bagaimana kita memperlakukan anak ini? Ya, Jadi ada treatment khusus. ya untuk ada anak seperti itu. treatment. Nah, kita itu yang kita bisa bagi bersama biasa. Dan alhamdulillah banyak. Dan tentunya anak Bapak sekarang menjadi anak yang berprestasi Pak ya pasti ya. Alhamdulillah. Artinya anak begini kita tidak terlalu banyak berharap untuk hal yang lain seperti anak normal. Yes. Untuk dirinya saja mandiri itu sudah luar biasa. Nah, beda dengan anak-anak yang normal karena perkembangan otak itu sudah tidak sama dengan Iya. pertumbuhan anak yang normal. Gitu mungkin. Nah, itulah ceritanya kenapa saya harus hadir di sini hari ini. Anak ada berapa? Ada 3. 3. Anak yang pertama umur 22 tahun. 22 tahun. Cowok cewek? Cowok. Dan yang kedua yang tadi itu ya. Yang kedua. Oke. Yang ketiga kelas 3 SMA sekarang. Namanya siapa sih semuanya? Yang pertama Inci Muhammad Darmawan. Oke, panggilannya Inci. Inci. Ya. Yang kedua Mutmainnah. Mutmainnah. Hati yang sabar karena dia Betul. sabar. Karena dia sabar. Ya. Yang Saya tahu ketiga Arayan. Arayan. Ya. Jembatan jalan menuju surga. Wah. Ini berarti akan mengantarkan Bapak dan Ya. Ibunya nanti ke Insya Allah dunia akhirat. Wis. Ya. Itu kan pencapaian tertinggi Betul, kan. betul, Ya, betul. harapan semua manusia. Tapi Mbak pada saat manajer menjadi head trainer waktu itu berarti Bapak dipercayakan sekali ya sama perusahaan tersebut karena sampai resignation-nya pun tidak diterima. Iya, alhamdulillah karena saya juga waktu itu alhamdulillah merantau dari Makassar. Ini kita anak Makassar waktu itu kan merasa selalu menjadi orang-orang pinggiran ya. Yes. Nah, tapi ada motivasi waktu itu. Saya harus berhasil. Dan alhamdulillah ketika itu saya berada di satu grup perusahaan. 3 bulan bekerja sebagai karyawan ya diangkat manajer. 3 bulan saja. Ya. Biasa kan probation 3 bulan ya. Biasanya 5 tahun. Iya. Orang untuk jadi jenjang itu di situ. Oke. Nah, saya 3 bulan. Oke, berarti bukan salary saja yang naik ya, tapi penjabatan iya, pun akan naik. Iya, makanya orang bilang, ini bohong ini. Iya, saya pun agak sulit Iya, mempercaya iya. sebenarnya Pak, tapi saya membaca dari mata Bapak ini kayaknya nggak bohong nih. Ya mudah-mudahan tidak bohong. Iya, Ya. baik. Dan waktu itu di perusahaan asing tersebut dan akhirnya sekarang menjadi seorang pensiunan. Bedanya apa sih Pak pada saat bekerja di perusahaan asing tersebut that you had to handle everything dan sekarang menjadi seorang pensiunan? Iya. Saya rasa perbedaannya tidak terlalu banyak sepanjang kita beraktivitas kan. Yang bedanya kan aturan-aturan main aja. Kalau di perusahaan kita bermain berdasarkan aturan perusahaannya. Kalau kita pensiun, kita bermain beraktivitas berdasarkan aturan kita. Goalnya tetap sama. Di perusahaan mau sukses, pensiun juga mau sukses, ya kan? Di perusahaan mau melayani orang, di pensiun juga melayani orang. Nah, tentang dari mana kita mau melihat ya itu kembali ke individu. Sekarang pensiunan tapi tidak menjadi pengangguran juga kan, masih banyak aktivitas-aktivitas yang dikerjakan. Ya, sepanjang Anda punya nilai, saya rasa pengangguran itu menjadi suatu hal yang tidak usah dipikirkan. Yes. Ya, nah, nilai yang paling penting. Oke. Ibu, istri tercinta masih bekerja sebagai seorang Dokter. di rumah sakit atau? Ini kami punya kesepakatan dari dulu bahwa dokter kan kalau kita mau mengikuti ritmenya, ya tidak ada waktu untuk waktu ini hanya untuk melayani orang kan. Oke. Terkadang melupakan waktu untuk keluarga. Nah, alhamdulillah istri saya punya kesepakatan dari dulu. Oke. Jadi ketika kita married dan punya anak, tidak usah buka praktek. Oke. Karena pasti akan sangat sibuk. Iya, jangan sampai kamu habis melayani orang, Puluhan sampai ratusan orang dilayani. keluarga sendiri tidak dilayani, tidak Betul. diperhatikan. Dan itu akhirnya berjalan sampai sekarang. Nah, seperti saya selama bekerja sampai hari ini, jangan minta waktu saya setelah jam 5 sore. Kenapa? Pasti saya di rumah Untuk keluarga. untuk keluarga. Wow. Kecuali hal yang luar biasa. Seperti? Ya, seumpama ada orang sakit, Oke. ada orang klien memang harus hari itu, tidak bisa ditunda. Dan juga diwawancara oleh Sigal di BD Indonesia. Sepanjang hal lain itu untuk keluarga. Jadi malam betul-betul kita ada di rumah bersama anak-anak keluarga. Ya. Itu sudah berjalan sejak saya berkeluarga sampai hari ini. Nah, itu juga informasi untuk teman-teman bahwa Betul. ya aktivitas itu ya kita mulai bangun pagi
sampai sore, selebihnya Untuk keluarga. Ya. Bagaimana sih Bapak menanamkan ataupun mengedukasi anak-anak di rumah? Ya sebenarnya anak-anak sekarang kan beda dengan zamannya kita kan. Mhm. Jadi kita harus mengikuti juga perkembangan anak-anak sekarang. Jadi contoh anak-anak saya tidak ada kewajiban harus belajar. Oke. Tidak harus ada perintah dari kita. Jadi selama ini sampai anak saya yang sulung ini tidak pernah saya lihat juga, tidak pernah ada keluar kata-kata dari kami belajar. Kamu belajar Ya, sekarang udah jam wajib belajar itu meja belajar nggak ada. Kamu main game terus, belajar dong. Ya, Kan rata-rata ya. orang-orang tuh kan seperti Kalau itu main sekarang. game saya batasi aktivitas nggak boleh lewat jam 12 malam. Kenapa? Karena itu menjadi habit baru bagi kamu. Susah kamu rubah nanti. Itu aja pesannya. Bukan gamenya tidak bagus, bukan. Oke. Habitnya. Habitnya. Habit begadang itu dan membuat kamu lambat tidur, lambat bangun. Diorganize Iya, sebagus iya. mungkin gitu. Tetapi apa yang kamu melakukan terserah. Sebanyak kamu bertanggung jawab untuk diri kamu. Wah, luar biasa. Nah, dan alhamdulillah jalan semua. Seperti anak saya yang sulung. Sepentarung-pantaran saya nggak pernah saya lihat belajar. Karena nggak pernah saya suruh dan dia juga tidak melakukan pembelajaran yang baca buku khusus. Yes. Nah, tetapi alhamdulillah dia yang saya cerita, saya tulis di Facebook, alhamdulillah dia usia 20 tahun menjadi terpilih oleh pemerintah Amerika untuk diundang. Wow. Ya berbicara di Capitol House, gedung DPR-nya Amerika. Wow. Usia 20 tahun. 20 tahun dia sudah berbicara Ya, di gedung Capitol ya, House. dan berapa universitas. Ya karena dia terpilih ikut kompetisi yang diadakan oleh Dubes Amerika. Dan dia terpilih waktu itu. Menjadi pemuda Asia, menjadi ambasador. Nah, kemarin ini pas dia selesai, 1 minggu setelah selesai, alhamdulillah dia lulus di YLI. Yang leader Indonesia itu yang baru 10 angkatan kan, yang di McKinsey. Nah, tempatnya alumni-alumninya Makarim semua. Nah, itu mereka masuk ke situ. Sekarang putranya di mana? Sekarang dia siap-siap mungkin 2 hari lagi ke Jakarta untuk hadiri itu. Dan dia sekarang Iya, berada di Makassar. Kita bisa undang dong kapan-kapan. Kapan-kapan nanti kita atur jadwal ya. Yes. Saya rasa dia senang untuk berbagi. Ya. Nah, Bapak menjadi panutan dari anak-anaknya atau Bapak belajar dari anak-anaknya? saya belajar. Mudah-mudahan saya menjadi panutan. Mudah-mudahan. Itu udah pasti. Ya, tapi kan kita tidak bisa memaksakan. Sudah Ya, pasti. Mudah-mudahan. Ya. Sudah pasti. Tetapi kalau saya belajar dari anak saya, banyak yang saya pelajari karena saya masih mau bergaul dengan milenial. Harus saya tahu chemistry milenial itu gimana. Anaknya tidak pernah belajar, tidak pernah kelihatan belajar pada saat Iya, itu. karena itu aturan. Ya, itu yang Aturan main keluarga gitu ya. Whatever you wanna do, you do it. Ya. Tapi yang penting Kita adalah tanamkan adalah tanggung jawab. membuat mereka menjadi Ya. suka belajar, Ya. tapi tidak memaksakan mereka terpaksa. Jadi yang selalu saya bahasakan sama anak-anak saya. Alhamdulillah kalau kamu pintar. Alhamdulillah. Tapi kepintaran itu untuk kamu, bukan untuk Bapak. Oke. Bapak sekarang alhamdulillah dengan Ibu, kamu sudah cukup. Yes. Jadi kalau kamu pintar dan kamu berhasil, alhamdulillah. Tapi untuk kamu, belum tentu Bapak nikmati. Nah, sekarang yang Bapak nikmati apa? Adalah perilakumu, karaktermu. Kalau kamu baik sama orang, Oke. orang akan mengatakan, oh itu anaknya Harun, Bapak bangga. Tapi kalau kamu karaktermu kurang bagus, tidak sopan sama orang, maka kamu memberikan Bapak aib. Nah, Betul. itu oleh-oleh untuk kamu. Mau nggak kamu kasih aib Bapak? Tidak mau. Nah, jadi sekarang kamu belajar untuk diri kamu, bukan untuk Bapak. Ya terserah kamu. Tapi etika harus jalan sekarang, karena itu untuk Bapak. Nah, itu yang harus tertanam. Bapak pernah nggak omelin anaknya, anak sulung tersebut, dengan omelan yang sangat keras sekali? Ya wajar lah, biasa ngomel. Tidak pernah keras sekali. Tapi setiap saya ngomel, pasti saya panggil setelah itu. Jangan Bapak, kamu membuat Bapak menyesal. Dinasihatin gitu ya? Iya, saya tidak nasihati. Artinya marah itu sesuatu yang berat bagi orang tua. Jangan kamu buat orang tuamu menyesal setelah memarahi kamu. Oke? Setelah itu kita berpelukan, selesai. Oke. Nah, jadi dia harus sadar bahwa ketika marah orang tua saya juga tidak mau marah. Yes. Tetapi harus marah karena kamu harus on the track. Menegasi. Kamu harus kembali ke on the track. Yes. Karena kenapa? Ya selalu saya katakan, kamu sekarang, Bapak pernah mengalami hal demikian. Oke. Pernah muda dan Iya. pasangan. Keadaan sekarang Bapak, jadi kita berbagi. Ya. Bahwa kamu harus on the track. Ya kayak tadi, saya marah pasti kalau lewat jam 12. Bukan memarahi kamu, tapi kebiasaan kamu harus rubah. Bapak hanya kasih tahu. Oke.
Dan akhirnya setelah itu diajak ngobrol santai, kemudian berpelukan, ketawa-tawa lagi. Pasti berubah. Karena kenapa? Luar biasa. Kita bawa dalam bentuk yang tidak harus marah sampai otot keluar ya. Seorang bapak, seorang suami, dan juga seorang sahabat untuk anak-anaknya. Ya. Jadi Luar sebenarnya marah itu begini. Kenapa orang marah? Kata Aristoteles, marah itu mudah. Begitu mudahnya marah, sehingga anak kecil pun bisa marah. Yes. Kamu anak kecil kalau marah kan bisa juga kan? Ya. Ya. Ngambek. Iya. Tetapi kata Aristoteles lagi, marah pada waktu yang tepat dan kadar yang tepat itu yang sulit. Marah waktu yang tepat dan kadar yang tepat. Itu yang sulit. Itu yang membedakan kamu dengan anak-anak. Yes. Kadarnya, waktunya. Kamu tidak salah memarahi anak buah kamu, karyawan kamu. Tapi waktunya jangan di depan umum dong. Panggil masuk ruangan, tegur dia tidak akan dipermalukan. Kadarnya, jangan sampai anak kamu hanya menjatuhkan gelas, kamu harus pukul. Tidak berlebihan kan? Hampir semua orang marah pasti punya alasan. Betul. Tapi ternyata alasannya tidak ada yang benar. Kenapa? Ya, karena itu sistem kerja otak. Berarti harus bisa mendoktrin otak sendiri gitu. Ya, bukan. Karena itu perjalanan marah. Di otak itu ada korteks, ada limbik. Yes. Limbik itu pusat emosi. Iya. Ya. Semua yang kita lihat, objek yang kita lihat, seumpama saya lihat sigal, Oke. atau saya lihat sesuatu, seumpama binatang. Apa itu? Di pusat data ditanya, apa itu? Oh, itu anjing. Apa itu anjing? Karena kebetulan saya pawang anjing. Oh, anjing itu binatang baik. Betul. Maka emosi saya tidak akan, adrenalin saya tidak akan siap lari. Yes. Ya kan? Tetapi kalau apa itu anjing? Oh, pengalaman saya pernah diburu anjing, langsung lompat. Ada trauma tersendiri, akhirnya kabur sendiri. Jadi perjalanan marah itu di korteks dulu, baru pelan-pelan. Korteks. Makanya orang dulu kalau marah dikasih minum air. Iya. Bukan airnya meredahkan marahnya, karena ada jeda waktu sebelum informasi sampai ke pusat emosinya. Makanya sigal kalau ada sesuatu yang objek yang bisa membakar emosi, jangan spontan. Coba jalan aja mondar-mandir 2-3 kali. Hitung 1 sampai 10. Doing something relaxing gitu ya, Pak. Pasti turun. Oke. Jadi pelajaran tambahan lagi buat kita ya. Teknik-teknik untuk mengelola marah. Iya, mengelola emosi. Iya. Baik, pensiun dan masih bekerja juga dengan hal-hal sosial pastinya yang berbaur sosial. Iya. Dan sekarang pandemi kan, ini ada hubungan nggak? Ada efek nggak ke kegiatan Bapak saat ini? Oh, semua sektor sekarang hampir semua dengan pandemi kan. Dunia berubah, peradaban berubah. Dengan adanya pandemi ini, hampir semua sektor ya mengalami hal-hal yang baru, harus beradaptasi. Ya seperti dunia saya kan mengajar dalam kelas. Yes. Ya terakhir saya lakukan itu di bulan Februari tahun ini. Masuk Maret, semua tercancel. Kenapa? Tidak boleh kita kumpul. Ya sejak awal Maret kemarin Ya. sudah. Ya hari ini barusan saya job lagi. Jadi ada berapa bulan. Tentu dunia kerja lain juga begitu, Anda lihat. Sekarang makanya saya baca di koran tadi ya ekonomi kita sangat terpuruk. Ya. Mungkin pertumbuhan kita bisa sampai 0% kata Sri Mulyani. Yes. Ya. Tapi tetap work from home dong? Oh tidak. Ya. Kenapa? Artinya begini. Ini suatu persoalan. Cobaan. Kita tidak bisa diam dengan keadaan ini. Kita harus survive. Sebagai manusia yang punya akal, punya pengetahuan, ya kita harus belajar bagaimana caranya bersikap dengan keadaan ini. Okay. Ya, kalau Anda tidak bersikap, Anda kan kayak dinosaurus. Betul. Binatang yang besar karena tidak bersikap, tidak mau berubah, tinggal di tempat aja, punah, tinggal cerita. Yes, padahal gede. Ya, padahal gede. Nah, sekarang kan kondisinya begitu. Semua sektor ini sekarang menurut saya tidak usah kita bertanya apakah itu COVID itu adanya karena alam yang rusak atau karena memang dibuat oleh manusia. Yes.
Karena itu menjadi perbincangan Iya, hangat perbincangan. sebenarnya. Tidak usah. Semua itu atas kehendak Allah kan. Yes. Jadi tidak usah sekarang karena itu kehendak Allah, tidak ada satupun daun yang berbuah kalau bukan seizinnya. Ya, betul. Maka ini seizinnya. Mau Yes. buatan manusia, mau tujuannya orang jahat, itu dari atas. Sekarang tinggal kamu bersikap. Gunakan ilmu, pengetahuan yang diberikan. Ya selalu ada kausalitas, ada sebab, pasti ada solusi. Karena semua ini milik Allah. Cari ilmu Allah itu. Air lautan tidak cukup. Where there's a problem, Iya, there's a solution, iya, gitu ya. iya. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi bagi orang-orang yang beriman dan berakal. Tapi pernah ada kekhawatiran dong untuk harus menghindar dari hal-hal yang Pasti. mungkin bisa terimpact dari Namanya virus. manusia. Kalau Anda masih merasa takut, berarti Anda masih normal. Betul. Berarti kalau dalam sistem otak itu amigdala Anda masih normal. Yang ditakuti kalau Anda sudah tidak punya rasa takut. Ya, iblis tidak punya rasa takut lagi ya. Betul. Tidak normal lagi kan. Nah, jadi takut di dalam kadar yang seperti marah tadi, kadar-kadar tertentu masih. Tapi kalau takut berkelebihan, parno, itu kan akan melumpuhkan akalnya kamu. Yes. Ya, akal seseorang. Jadi takut untuk waspada. Takut sewajarnya Iya. juga. Takut untuk waspada. Oke. Tapi kan ada solusi. Kayak kita harus pakai apa? Yang saya minta maaf hari ini karena Yes. kita jarak ya dan ada kita Tadi sudah- sebelum masuk ke studio pun juga menggunakan masker segala macam, Iya. tapi nggak kelihatan kegantengannya. Ya, tapi kan kita ada jarak Yes. ya. Nah, Dan juga tadi sebelum masuk sudah menggunakan Iya. protokol ya, kesehatan. walaupun mungkin pemirsa tidak lihat di sini ada kaca nih, tapi ya Ya, tidak ada kok. kelihatan. Ada nih. Oke, ada. COVID-19 Ya, ataupun virus yang sekarang menjadi beban buat masyarakat umum di Indonesia bahkan dunia. Saat ini Bapak ada rasa takut dengan hal itu? ya. Atau saya pernah dengar bahwa Bapak pernah Oh sih. bersentuhan dengan Saya alumni COVID. justru alumni COVID? Iya, saya alumni COVID. Saya baru selesai dirawat 2 minggu lalu. Oh, wow. Ya. Ya, Oke. tentu ada kehendaknya, ada rencana Tuhan. Kenapa saya harus didapat COVID-nya? Mungkin karena Tuhan ya, kamu itu suka bicara, informasikan bahwa COVID itu ada. Ya kita nggak tahu ya. Oke. Ya, jangan lagi kamu percaya diri tapi sadar diri kurang. Oke. Nah, Terus pada saat itu rapid test reaktif? COVID berbeda-beda. Jadi yang saya mau sampaikan begini, sebelum saya cerita tentang, Yes. ada kan orang bertanya sebelum ini dan sampai hari ini, apakah COVID itu betul-betul ada atau tidak ada? Itu yang menjadi perdebatan sekarang Pak di Iya. masyarakat umum. Hmm. Ada yang percaya, ada yang enggak. Ah, Ada yang bilang bahwa COVID itu cuma diada-ada. ya, Bahkan banyak yang sudah terbukti, banyak yang meninggal karena COVID, tapi masih banyak perdebatan terjadi di masyarakat kita. ya. Bapak melihatnya seperti apa? Yang mengatakan tidak ada Oke. itu benar. Oke. Yang mengatakan ada itu benar juga. Maksudnya? Ya. Ada orang mengatakan COVID itu tidak ada. Oke. Kenapa saya katakan dia benar? Karena informasi yang dia olah Aha. itu berdasarkan informasi hoax. Dia bertanya pada orang yang tidak mengalami COVID. Oke. Garbage in, garbage out. Yes. Kalau sampah yang masuk, sampah keluar. Kalau informasi hoax yang diterima, tentu keluarnya hoax juga kan. Oke. Ya, sama Anda tidak mungkin Anda membuat BDD ini ada ketika Anda berkonsultasi dengan orang yang pernah gagal. Betul. Pasti informasi kegagalannya dia makanan tidak. Kenapa Anda bikin begini? Karena Anda berkonsultasi, dapat informasi dari orang yang berhasil. Oh, saya terpapar. Terpapar. Dirawat selama 14. COVID itu gejalanya yang saya bisa simpulkan. Ya, mungkin kesimpulannya orang berbeda, tetapi untuk saya itu berbeda-beda. Kebetulan di rumah itu yang kena 2. Loh? Ya, saya dan anak saya. Yang bungsu. Nah, kalau saya sendiri, orang tanya di mana sih dapatnya? Saya nggak tahu. Kita nggak tahu karena kita berinteraksi dengan orang kan. Menjadi susun, menjadi fitnah kalau kurang enak kalau kita mengatakan saya di sini. Kan ini barang nggak ada kelihatan, ya kan besarnya kayak nano kan.
kecil sekali kan, ya. Tetapi yang saya mau cerita bahwa untuk saya gejalanya itu awalnya saya demam tinggi sampai 39, ya. Iya. Badan kayak capek semua, kayak remuk-remuk, ya. Perut itu Begah. kayak mau jatuh dia. Itu bukannya menyerang pernapasan, Pak ya? Ya belum, kalau saya Belum. demam dulu, Demam, begah, kemudian tulang letih banget. ya, tulang tidak nyaman. Karena saya ada riwayat tipes, istri saya menganggap itu penyakit tipes. Karena kenapa, nanti sore baru demam. Oke. Demam tinggi sampai 39, 40, ya. Jadi saya di rumah dirawat oleh istri saya dengan pengobatan tipes itu. Yes. Hari kelima demam saya turun. Tetapi ketika saya mau berjalan ke kamar mandi, saya sesak. Disitulah diserang pernapasannya. Ya, nggak bisa lagi berjalan. Istri saya berkesimpulan, ini bukan tipes. Karena tipes nggak ada gejala Ya, pernapasan. artinya nggak, saya tidak tanya lagi. Ya. Ini bukan tipes, dan saya mulai batuk. Hari itu juga saya dibawa ke swab. Langsung swab. Ya, langsung swab. Karena selama sakit itu, saya juga di rapid test, ternyata negatif. 2 kali rapid test. 2 kali rapid test Ya, dan negatif. Ya, saya tidak tahu di mana Yes. kekeliruan rapid itu. Iya, dan setelah itu akhirnya dapat gejala tersebut, Baru di swab. sang istri menyimpulkan bahwa itu adalah Ya, Gejala. bukan tipes. bukan tipes, gejala yang bukan tipes. Ya, dan sebaiknya swab. Dia sudah mulai curiga Di swabnya di salah Rumah satu rumah sakit. sakit. Oke, diantarlah ke rumah sakit tersebut Ya. dan di swab Dan 3 jam kemudian keluar hasil bahwa saya positif. dan diminta untuk Langsung masuk. untuk pengenang Ya. sana. Dibantulah oksigen. Oke. Ya, tangani secara COVID. Ada rasa ketakutan pasti ya pada saat itu ya. Iya. Takut menginfek ke berdampak ke anak-anak dan keluarga, orang-orang sekitar, dan bahkan mungkin ada rasa takut Bapak yang mungkin merasakan bahwa ini adalah Wajar. Yang masa pertama, terakhir saya. kita sebagai orang tua langsung takut sama keluarga, bukan diri. Yes. Ya, mungkin begitu. Kalau saya itu. Akhirnya keluarga semua hari itu, hari Minggu, swab semua. Dia swab. Semua keluarga. Semua swab. Dan ternyata yang positif Hasil belum. 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 Hasilnya keluar hari Senin negatif. Kecuali si bungsu itu. Bungsu itu. Kenapa si bungsu itu? Mungkin karena dia mengantar saya ke rumah sakit. Oke. Si bungsu. Jadi itu ketakutan kita sama keluarga semua di dan isolasi. Hari itu juga kita isolasi, tinggalkan rumah, kita pindah ke rumah keluarga, rumah orang tua Yang masih clear. yang masih clear, yang kosong. Tinggalkan rumah untuk disemprot rumah. Hari itu juga kita umumkan. Nah, ini yang penting. Hari itu juga saya harus umumkan di media bahwa saya kena COVID. Nah, kenapa saya harus umumkan? Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan. Kenapa saya harus umumkan bahwa saya terkena COVID? Biasa kan orang sembunyi untuk dia kena COVID. Karena malu, Ya, karena entah merasa apalah. gitu ya. Tetapi bagi saya ada 2. Pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada masyarakat, kepada teman-teman saya, lingkungan sosial saya, bahwa saya terkena COVID. Tolong yang pernah bersentuhan dengan saya, periksa diri. Itu pertanggungjawaban saya. Jangan sampai dia tidak tahu. Kedua, dengan saya umumkan, tentu orang yang bersimpati akan kirim doa. Ya, dan ternyata ketika kita sakit dan kita melihat banyak yang berdoa, itu efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Efek luar biasa. Nah, ketakutan itu pasti ada untuk saya. Ya, saya sempat down juga. Karena saya baru 1 jam masuk, ya di samping saya dekat kamar itu sudah ada yang lewat. Seperti apa itu? Ya, meninggal. Dan disitulah rasa khawatir itu ya. Ya namanya manusia itu kita berpikir, gini ya akhirnya. Iya. Gini loh akhirnya. Ya. Seolah-olah saya sudah menghadapi sakaratul maut. Ya, padahal orang masih sempat bicara kan, ternyata kena sesak napas lewat. Nah, besoknya saya pindah ruangan, dikasih pindah ruangan. Nah, tetangga saya tanya, dari mana Pak? Baru masuk, saya bilang tidak, dari pindahan dari kamar sebelah, ada yang ini kan. Terus,
Dan itu juga yang rannya Bapak tempati baru lewat juga. Oh my God. Akhirnya saya berpikir waktu itu, kalau saya tidak bangkit lawan ini perasaan saya akan seperti ini. Akhirnya saya kelola emosi saya berpikiran positif. Ya. Mengatur mindset untuk Iya, bangkit. mengatur mindset. Yes. Yang tadinya sudah down, Ya. sudah drop, akhirnya bangkit dengan pikiran positif Iya, tersebut. iya. Dan rupanya berpikiran positif itu luar biasa sih. Justru pikiran positif membuat Bapak jadi Iya, keluar menurut saya, dari masalah keluar dari itu, dan saya kembali percaya diri bahwa harus saya hadapi. Oke. Ya, karena kenapa? Kalau kita down di situ wajar lah kalau orang down. Orang lagi demam, kalau COVID itu demam, sesak, belum lagi batuk, Yes. belum lagi diinfus, Iya. belum lagi begar, Oke. tidak ada keluarga menemani. Sementara kita harus meningkatkan imun untuk makan. Terus makan ada di sana, ambil sendiri, makan sendiri, suap sendiri. Kira-kira kalau kamu tidak punya semangat, mau enggak? Sementara nafsu makan enggak ada. Betul, karena pikiran sudah Ya, diserang juga ya, ya. pasrah kan, nah, Yes. semakin drop lah, semakin menanglah COVID. Belum dengar lagi dari samping Akhirnya orang yang parah. imun juga pun jadi Ah, drop. ah. Tapi pada saat itu yang membuat Bapak berpikiran positif, yang menguatkan Bapak bahwa oke, saya pasti akan sembuh. Ya, karena saya tahu bahwa dengan berpikiran positif, hormon-hormon endorfin kita akan meningkat. Ya. Endorfin itu menguatkan kita. Sementara kalau saya berpikiran negatif, maka hormon-hormon noradrenalin saya, kortisol saya akan meningkat. Malah itu akan menjatuhkan imun saya. Nah, itu yang selama ini kita ajarkan sama orang. Hari itu saya praktekkan untuk diri saya. Bagaimana membangun imun dengan cara berpikir. Berpikiran positif tersebut. Ya, karena kapan saya lalu dengan cara-cara berpikiran negatif, contohnya saya lalu, oh ini orang mati, ini parah, memang COVID sekarang begini, maka itu akan menggerogoti imun saya. Karena kenapa? Hormon-hormon noradrenalin, kortisol akan meningkat dalam tubuh saya. Ya itu kan nanti bahasan lain. Kenapa itu hormon-hormon? Jadi saya rasa berpikiran positif itu sangat efektif. Berpikiran positif walaupun tidak melakukan olahraga. Kan gini, biasa berolahraga. Biasa. Nah, kalau berolahraga itu melahirkan banyak, mengeluarkan hormon-hormon endorfin kita. Biasanya makanya kalau ditekel tidak merasa sakit kan? Yes. Karena endorfinnya Anda bekerja, hilang rasa sakitnya. Oh, Dopaminnya Anda bekerja, Anda bahagia. Oke. Nanti setelah selesai, lebam sakit ternyata. Iya. Nah, sementara kalau Anda tegang, marah, maka hormon noradrenalinnya Anda, kortisol itu akan meningkat, kena menghadapi bahaya. Seperti Anda tegang. Kalau Anda lawan kan Anda begini. Yes, langsung ambil lancar. Ya, bayangkan kalau otot Anda 24 jam begini terus. Oke. Kita kan ceritanya, Betul. itu hormon. Karena dia akan menyempitkan pembuluh darah. Anda siap tegang terus. Yes. Anda gini nih. Capek enggak? Tidak, tapi coba 1 jam begini. Capek kan? Capek. Nah, itu akan menggerogoti imun kita. Jadi tidak salah orang katakan berpikir positif bahagia. Nah, tetapi menjelaskan kenapa, nah itu yang harus sebenarnya mereka pelajari. Sebelum Bapak terpapar COVID-19, Bapak sempat di kalangan orang yang tidak percaya COVID atau sudah percaya pada saat itu? Oh, kalau keluarga saya keluarga yang percaya pengetahuan Itu ada. bahwa ada. Ya, tidak suka mengkonsumsi kalau sudah diumumkan oleh pemerintah, ya. Karena begini kan, COVID itu saya lihat banyak orang sekarang ya, dia mengatakan COVID dihadapi dengan satu jurus, satu terapi. Padahal tidak semua harus, ya kan? Oke. Saya kasih contoh gini lah. Kalau orang bicarakan COVID itu karena kita harus menjaga kebersihan, ya Italia tidak akan terpapar sampai 250.000. Betul. Bagaimana masyarakat Italia bersih? Betul. Dan tegas juga Iya. kepada masyarakatnya. Ada orang mengatakan COVID akan mati di suhu tertentu. Ya, Iran tidak akan terpapar sampai 350.000. Begitu suhu tinggi kan? Yes, betul. Betul. Ada orang mengatakan COVID, kalau pengetahuan kita sudah cukup, kita tidak akan dokter tidak akan mati. Betul. Dia baru-baru kemarin ini kasihan teman istri saya, direktur rumah sakit paru, itu meninggal.
seorang dokter gitu Ya. ya. Kalau orang mengatakan COVID itu harus bersih, ya pastilah terpapar semua pengangkut sampah, Betul, betul. ya kan? Jadi maksudnya percaya saja itu COVID ada, Iya. tetapi bagaimana dia masuk ke diri kita? Ya tidak hanya bahwa kita harus bersih saja, ada faktor lain yang harus kita bangun, Oke. kita kehati-hatian. Hati-hati Ya ya. ada orang yang memang dia bersihnya oke, tapi mungkin hal lainnya tidak. Tidak diperhatikan. Ya tidak diperhatikan. Akhirnya disitulah akses COVID Iya. masuk gitu. Jadi maksudnya sekarang terimalah bahwa semua tidak cukup dengan bersih saja, Yes. kan? Ya. Tidak cukup. Kotor juga tidak usah kita susun bahwa kamu kena kotor jorok harus kena, Betul. tidak kan? Betul. Mungkin ada faktor lainnya. Inilah yang rahasia Tuhan yang kita tidak tahu. Betul. Kembalikan sama Dia. Iya. Nah, yang pasti kita harus waspada. Ya, kamu waspada saja kena, apalagi kalau tidak waspada. Betul, betul. Pasti kemungkinannya besar kan? Karena itu takdir yang tidak bisa kita Iya, lawan. nah, itu nggak usah jauh. Pasti di balik semua ini ada keinginan Tuhan. Nah, kalau kamu survive, berarti kamu akan menemukan suatu peradaban baru. Oke. Lihat bagaimana dunia berubah nanti. Ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah tanpa memusingkan konspirasi-konspirasi yang ada, ini COVID dari mana segala macam dibuat atau memang Bukan memusingkan, tanpa tidak usah mengelola Oke, informasi-informasi yang tidak jelas. yang tidak jelas. Membaca yang tidak akurat. tidak akurat kan. Percaya saja bahwa kita harus hidup sehat. Oke. Kita harus menjaga imun. Contohnya istri saya. Istri saya alhamdulillah karena imunnya bagus, dia rawat saya 5 hari, ya dia tidak terpapar. Dia Karena mandi saja, ya. imunnya beliau Alhamdulillah, bagus. ya. Tidak usah lagi bicara karena takdirnya, itu urusan selesai lah. Yes. Ini kita hidup di Tidak bisa dunia, dilawan. ya, tidak ada yang bisa membuka rahasia itu. Berarti pada saat itu sebelum terkena COVID sudah ada rasa kekhawatiran, memang sudah tahu bahwa seperti apa kejadian-kejadian itu, dan setelah terpapar kita cuman harus berpikiran positif. Positif. Jangan pernah Ya. berpikiran negatif sehingga Ya. membuat kita drop. Ya, Dan daya tahan tubuh kita, daya ya. imun kita akan Ya, jangan ini persoalan imun. Kapan imun kita turun, maka dia akan menyerang. Masuk. Oke. Think positive all the time. Ya. Itu yang paling penting, Ya. Pak. Karena saya lihat COVID ini, penyakit ini hanya kita punya waktu 10 hari. Yes. Nah, maksudnya saya 10 hari ini. Ini berdasarkan pengalaman saya lihat. Kita kan ini kan belum ada obatnya, belum ditemukan. Ya, obat yang spesifik untuk COVID. Walaupun Ini- sudah ada gambaran bahwa akan ditemukan vaksin. Ya, kita bicara nanti. Yes. Sekarang, kalau kita terpapar sekarang kan tidak ada seumpama kalau kamu demam paracetamol, tidak ada yang spesifik. Kan kita baru menggunakan obat lain, dokter Yes. menggunakan obat lain. Oke. Dan ternyata obat itu antivirus yang kita diberikan di rumah sakit kan kita hanya konsumsi 7 hari. Ya, 7 atau sampai 10 ya. Artinya kalau setelah 7 hari sudah selesai obat antivirusnya kan, kalau kita sehat alhamdulillah. Tapi kalau habis obatnya Ya. masih ada virusnya, berarti Yes. dia akan berkembang kembali. Betul. Nah, makanya kebanyakan orang yang tidak, yang pengamatan awal yang ini bukan Yes. medis ya, karena saya bukan orang. Yang saya lihat di dalam, rata-rata orang meninggal hari ke-12. Kalau dia tidak sehat, sehari 10, 7 ke atas, maka dia akan semakin menurun fisiknya. Tapi kalau sehat, ya semakin akan naik. Oke. Nah, jadi kenapa banyak orang? Karena lambat masuk. Contoh Oke. anak saya baru terpapar positif hari ini langsung masuk. Yes. Diobati, ya alhamdulillah tidak usah diinfus, tidak usah apa, walaupun dia hilang penciuman, sakit darah, tapi tidak separah dengan saya yang 5 hari di rumah. Betul. Sempat mengajak orang-orang di sekitar Bapak waktu itu di rumah sakit untuk berpikiran positif juga, menterapi mereka mungkin. Oh ya, tetangga kamar kita ya saling mensupport lah. Masalah support. Dia saling Ajak mensupport. ngobrol. Oh tidak, semua orang berdialog dengan muhasabah dengan dirinya. Oke. Ya karena yang kepikiran waktu itu ya bagaimana ini akhirnya semua jadi semua ya kita gunakan, hampir semua orang menggunakan apa yang dia yakini. Oke. Dia doa yang dia membaca sesuatu, ya dia melakukan sesuatu ya, Kembali kepada Tuhan. ya seperti saya, karena saya meyakini bahwa salah satu di samping doa saya harus hipnoterapi diri saya harus melakukan gerakan-gerakan di timus saya. Iya. Saya pernah mempelajari Ya, itu. karena ini kan Yes. tubuh ini medan magnet. Iya. Medan magnet. Ketika kita memukul ini kan tercipta medan magnet. Elektronik kan akan memompa semua. Jadi lakukan saja apa?
vitamin-vitamin yang herbal yang baik untuk tubuh, aku minum aja semua. Vitamin C segala macam. Iya, gitu semua ya. herbal. Selama itu memang untuk tubuh. mengangkat daya tahan Iya, tubuh. imunnya kita. Menguatkan Ya. imun kita. Akhirnya apa? Virus manapun, termasuk COVID. Ya. Jangankan COVID aja ya. Banyak virus yang bisa menyerang kita pada saat imun kita rendah pada saat itu. Ya, artinya imun kan itu benteng pertahanan tentara. Yes. Kalau tentaranya lemah, ya, markas bisa diserang. iya, pasukan kurcaci juga masuk. betul. Ya kan, kalau pertahanannya bagus. Iya. Nah, jadi saya rasa kembali ke kita, kalau saya tidak usah dibahas ada atau tidak, ya, bagaimana kita menghadapi. Ini dari Tuhan atau tidak usah. Tidak ada yang terjadi kalau bukan kehendak. Wow. Nah, Saya boleh minta nggak, Pak? nah, Bapak sekarang ngomong ke viewers BDD di rumah dan juga Iya. tim kita yang luar biasa ada di Nah. sini, menyampaikan ke mereka pesan-pesan Bapak untuk menangani ataupun menghindari COVID-19. iya. Silakan menghadap ke kamera sini, Pak. Ya, Ngobrol dengan viewers BDD. ya, pendengar BDD dimanapun Anda berada dan teman-teman yang ada di studio ini. Ya, sebagai alumni COVID, mungkin saya bisa berbagi. Mungkin apa yang saya bagikan ini bisa jadi berbeda dengan apa orang alami. Karena setiap orang yang mengalami itu kan tentu berbeda pengalaman. Makanya dikatakan pengalaman. Pengalaman itu hanya bisa dicerita, tidak bisa dibagikan. Ya, pengalaman saya bahwa COVID itu ada di mana-mana. Kita tidak tahu lagi, apa mungkin ada di rumah, ada di tetangga, ada di lingkungan mana. Tidak usah dipikirkan, karena itu akan menguras energi kita. Yang paling penting sekarang, kita ikuti protokol. Ya, lindungi diri Anda dengan masker. Dan paling pasti, cuci tangan dan jaga imun Anda. Tingkatkan imun Anda. Dengan apa? Ya, dengan olahraga, dengan mengkonsumsi asupan-asupan yang bergizi. Ya, kalau bisa kurang-kurangi waktu begadang orang. Karena energi Anda akan banyak terkuras di waktu begadang. Ya, kalaupun kita ada di antara kita, banyak di antara kita sekarang tidak terkena, ya ucapkan alhamdulillah. Tapi itu jangan membuat kewaspadaan kita menjadi longgar. Ya, karena ingat, COVID sekarang ada dan yang bahayanya karena belum ditemukan obatnya. Di situ masalahnya. Kalau sudah ditemukan obatnya, ya saya rasa semua akan lakukan seperti yang kemarin-kemarin. Oke, luar Ya. biasa. Oke. Tepuk tangan boleh ya? Iya. Di studio tepuk tangan dong. Baik, ini kalau kita berbicara masalah COVID ya, otomatis pasti harus memperkuat benteng kita, Iya. memperkuat imun kita agar tidak diserang oleh virus manapun. Iya. Dan mungkin salah satu cara untuk menghindari COVID tersebut adalah masker dan mengurangi kebiasaan menyentuh bagian mata, hidung dan juga mulut. Iya. Gitu ya Pak ya. Dan Betul. juga yang paling penting adalah jangan begadang. Ini yang paling sering sekali terjadi di Iya. kaum milenial ya. Terutama anak-anak gamer mungkin ya. Ya, main game boleh, tapi ada porsinya. Ada porsi. Ketika sudah waktu tidur harus tidur supaya daya tahan tubuh kita juga pun tetap kuat untuk tidak diserang. Sebenarnya begadang, kenapa saya bukan hanya hubungannya dengan COVID? Kalau anak-anak milenial sekarang atau kita yang kolonial ini begadang, Oke. kita tidak normal jadinya. Tidak normalnya begitu. Begini, kalau Anda begadang, pasti lambat tidur, Oke. lambat bangun. Sementara kehidupan di normal di luar itu dimulai jam 7 kan, Jam aktivitas di luar. Mhm. Jadi ada orang selalu mengatakan, kenapa saya gagal? Tidak sukses di luar. Ya gimana kamu mau sukses? Bangunnya jam 10. Betul. Orang sudah kerja, kamu masih tidur. Oke. Ritmenya tidak sama. Kamu mau ritmenya malam. Tidak ada perusahaan kantor kerja malam. Kebanyakannya siang, pagi. Nah, ini sebenarnya yang kita mulai hindari. Nah, makanya saya selalu ketat. Bahwa hampir semua, jangan membiasakan sesuatu yang baru. Yes. Bermain, bergame. Karena hampir semua permainan itu punya potensi candu. Oke. Ketika kamu candu, maka habit kamu akan berubah. Yes. Nah, kalau habit kamu berubah, kamu tidak normal di mata orang-orang yang umum. Oke. Kamu hanya normal di lingkungannya kamu. Yes. Nah, pertanyaannya kamu nanti next-nya mau bersosialisasi bekerja sama orang kebanyakan atau hanya di lingkungan Di lingkunganmu saja. yang bisa menerima. Wow, luar biasa loh. Saya duduk dengan Bapak saat ini, Iya. saya banyak terinspirasi banget loh. Sama-sama saya juga terinspirasi dengan anak muda yang
Dari pengalaman di masa lalu sebagai seorang yang bisa dikatakan sangat hebat sampai sekarang pun masih sangat hebat, dan akhirnya semua pengalaman tersebut diaplikasikan dan disalurkan kepada masyarakat umum, terutama kaum milenial. Ya. Sekarang ini saya pengen ajak Bapak bermain game, boleh? Boleh. Kita seru-seruan, Pak ya. Boleh. Bapak ini termasuk orang yang jangan dijawab dulu. Gimana kalau kita mainkan di game saja? Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan memberikan 2 pilihan, misalnya hitam atau putih. Bapak tinggal menjawab saja. Misalnya menjawab putih. Nanti saya akan tanyakan alasannya kenapa. Ya. Karena saya nggak mau ada orang menjawab cuma sekedar menjawab saja. Ya kan? Yang terbesit udah itu aja. Ya. Tapi harus ada alasan. Oke, baik. Siapa? Siap. Tarik nafas dulu atau minum air dulu? Kayaknya kita minum air dulu ya. Ya, silakan. Okay. Itu untuk diminum kok, bukan properti. Ya, baik. Nanti kita akan bermain dengan games cepat, pilih cepat ya. Ada 2 pilihan dan ada beberapa pertanyaan saya akan ajukan sebentar. Bapak tinggal menjawab. And you ready? Ya. Oke. Formal atau non formal? Non formal. Bapak bukannya head trainer dulu? Ya. Bekerja di perusahaan-perusahaan asing yang menuntut keformalitasan Bapak. Ya. Kehidupan saya lebih senang yang tidak formal. Jadi seumpama saya head, saya pimpinan kalau di ruangan saya. Kalau saya keluar ya saya bukan pimpinan lagi. Wow. Ya. Jadi sudah lain. Ya. Ini yang menjadi hal Ya. yang paling panutan banget Ya. buat saya pribadi. Ya. Yang berikutnya adalah pembicara di perusahaan besar Ya. yang dalam artian di depan orang-orang Ya. berdasi, Ya. pejabat segala macam, atau di depan kalangan pelajar. Semua. Mulai dari tukang sampah sampai Harus ya. milih, Pak. Hah? Harus milih. Senangnya. Ya, lebih pilih mana? Oh, ketika saya Dua-duanya senang, tapi yang Tidak. paling disenangin yang mana? Yang paling dipilih? yang di bawah. Depan pelajar. Ya, pelajar. Untuk saat ini itu karena kenapa? Kita bisa berbagi. Berbagi kepada mereka ya. yang belum merasakan itu. Iya, belum merasakan itu. Berarti bisa dikatakan bahwa you have experienced many things in Ya. life untuk bisa menyalurkan kepada Ya. orang-orang yang belum merasakan. Ya, contohnya saya. Saya ketika saya masih aktif, saya tidak akan berdiri di kelas. Tanda kutip kalau Anda tidak bayar saya sesuai dengan Oke. standar. Harus got paid ya. Saya harus bisa bawa motor minimal pulang Oke. dalam 1 jam. Wow. Ya. Bisa ditebak dong Ya. taksiran. Iya, karena itu Itu. saya hadapi orang-orang berdasi. Yes. Formal. Yes. Tapi sekarang, ya kita berbagi saja. Anda sudah mendengar, saya sudah senang. Wow. Ya, Sosial. ya. Karena kenapa? Ada satu kata-kata bijak begini. 写千不出，但千不来。 Itu bahasa Jerman, Pak ya? Ya, bahasa Jerman. Bekerjalah melebihi dari apa Oke. yang kamu dapatkan, maka suatu saat kamu akan mendapatkan melebihi dari apa yang kamu kerjakan. Boleh diulang lagi kalimatnya bahasa Mandarinnya? 写千不出， Mhm. 但千不来。 Tuh, ingat tuh. Nah, itu Sun Tzu punya bahasa. Ya. Untuk anak-anak muda sekarang itu harusnya bekerjalah melebihi dari apa yang kamu dapatkan. Tidak usah pikirkan uang. Tapi kalau kamu bekerja maksimal sekarang, maka suatu saat kamu akan mendapatkan melebihi dari apa yang kamu kerjakan. Kamu duduk-duduk saja, uang sudah datang. Tip, tolong Ya. diingat ya, di garis bawah itu adalah Ya, sebuah sebuah nasihat yang menurut saya sangat bermanfaat Ya. sekali. Jadi besok-besok tolong jangan tagih-tagih saya ya, dapat gaji. Nah, kalau untuk saya sekarang, ya saya lebih memakai kata-katanya Ratu Langi. Yes. Ratu Langi. Ya, hidup itu untuk saling menghidupi. Betul. Sito Timotu. Jadi ya apa gunanya hidup kalau kita tidak mewarnai memberi saling. Ya, saatnya sekarang kalau saya tidak bisa kasih uang, minimal inspirasi. Inspirasi yang tidak bisa dibayar dengan Iya. uang. Betul. Tergantung kan? Wow, siap. Siap. Terima kasih. Berikutnya adalah berpidato atau bernyanyi di depan umum. Bernyanyi. Justru bernyanyi karena memang non formal ya. Iya, karena kalau pidato biasa. Oke. Saya bernyanyi ya saya mengatakan saya refreshing. Bisa nyanyi dong. Hibur kita sedikit kan? Ya, syair saya pasti hafal. Tapi Not nada. yang Not yang amburadul gitu ya. Makanya saya tidak menjadi penyanyi. Coba yang berhubungan dengan begadang. Tadi kita membahas tentang begadang. Nah, coba saya pengen Bapak menyampaikan kepada masyarakat, terutama anak kaum milenial, untuk tidak begadang melalui lagu. Lagu yang pas berarti lagunya Bang Roma Irama. Ya, begadang jangan begadang. Terus dong, Pak. Kalau tiada artinya. Luar biasa loh. Begadang boleh saja. Kalau ada manfaatnya. Oke, luar biasa.
Tadi saya pikir begadang boleh saja, asal jangan kena COVID. Nggak boleh diganti Pak, lirik lagu orang loh, hak cipta bisa kena kita. Baik, yang berikutnya adalah ke mall atau ke pantai. Misalnya nih, Bapak punya waktu ke liburan dengan keluarga, lebih pilih ke mall atau ke pantai? Saya ke mall. Salah satu yang saya senangi adalah refreshing belanja, ya. Hobi belanja juga? Belanja. Tempat belanja yang paling jauh? Mungkin pernah ke Hong Kong? Oh, ya tentu. Ya kebetulan kalau kita kan punya jadwal untuk setiap tahun keluar. Jadi kalau belanja-belanja jauh ya alhamdulillah hampir semua tempat-tempat yang kita sudah belanja. Termasuk Hong Kong tadi ya? Iya. Tetapi belanja yang paling enak itu ya kalau saya di antar nyonya belanja refreshing hari Sabtu Minggu satu keluarga. Terakhir belanja dengan keluarga kapan? Selama pandemi ini enggak. Baru saat kemarin tapi karena kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga saja. Ya. Belanja baju. Dulu. Harus branded gak sih Pak? Kalau dulu jadi usia itu berubah Pak. Yes. Jeleknya saya menurut istri saya, tapi itu kelebihan saya. Saya paling tidak bisa belanja kalau satu. Harus banyak. Harus dua. Harus Jadi kalau saya beli sepatu harus dua, wow. beli jam harus dua, beli apa? Nah, kebetulan kalau dulu saya punya hobi adalah koleksi sepatu dengan jam. Nah, itu yang istri saya ngomong gini, untungnya bukan istri yang dua ya. Tapi ya itu suatu penyakit juga, tidak puas kalau tidak mengambil dua. Nah, tetapi seiring waktu hilang semua itu. Tapi di ilmu ekonomi kan seperti itu kan Pak, ya kan? Sifat manusia adalah tidak puas. Iya, bisa juga. Tetapi sebenarnya itu pengendalian diri. Kita harus akui bahwa ada hal-hal tertentu yang ya sepanjang menyenangkan waktu itu ya dibawa-bawa enjoy aja. Tapi seiring waktu ternyata enggak, hilang semua. Ada memang masa. Pernah belanja di luar Asia? Terakhir saya di Jepang kemarin, Di Jepang. di Belanda. Di Belanda. What did you buy there? Iya. Apa yang dibeli? Saya beli sepatu dengan jam. Memang lebih suka aksesoris sepatu dan jam gitu ya? Ya koleksi gitu. Tapi akhirnya habis juga. Oke. Habis kenapa? Habis aus atau habis Dibagi ya titip juga sama teman. Kalau ke rumah, ya rasanya tidak nyaman kalau ada ke rumah terus senang. Kalau saya ukur diri saya, kalau saya senang mendapatkan sesuatu, pasti orang itu juga pasti senang. Oke. Kapan saya bisa ke rumah Bapak? Kapan? Mudah-mudahan sepatunya sama. Nggak cocok pun nggak masalah Pak. Saya bisa jual kembali Pak. Anak milenial memang Pak ya. Ini anak milenial yang memang otaknya sedikit miring Pak ya. Itu saya Pak. Pokoknya di mana ada selisih di situ. Betul. Kesempatan ya kan. Yang terakhir Pak nih. Pertanyaan saya cuma satu. Yang terakhir adalah pilih joget atau nyanyi? Ya tetap kembali ke nyanyi. Nggak joget ya? Postur tidak memungkinkan. Oke. Tapi biasa joget-joget di depan istri tercinta. Ya, saya kan sering kasih outbound orang. Otomatis kalau outbound itu karena Ada tuntutan joget-jogetan. profesi. Ya, tuntutan profesi harus kita kasih contoh bagaimana joget. Tapi sebenarnya itu bukan genre saya. Genre saya lebih senang kalau disuruh pilih di seni ya. Pada saat joget di depan peserta outbound. Saya cacat karena joget. Kenapa? Lepas lutut. Wow. Nah, tendon saya lepas sampai sekarang. Tahun berapa itu? Udah lama. Tapi sampai sekarang nggak bisa naik tangga kayak gini nih. Nggak normal. Waktu itu Bapak joget di depan peserta outbound. Ya jogetnya terus semangat, tidak ada pemanasan, kasih gerakan-gerakan yang Agak sedikit. Ya, saya kan juga dulu bisa break dance, Wes. gerakan-gerakan patah-patah gitu, mudah dulu. Luar biasa loh Bapak ini. Rupanya lupa usia, tidak ada pemanasan, kasih gerakan-gerakan, ya mau dapat oplos, Iya, akhirnya. akhirnya dapat simpati yang luar biasa, Yes. empati ya. Yes. Joget sedikit dong Pak. Ayolah Pak. Ini kan biasa Bapak di depan peserta outbound kan. Sekarang itu yang saya katakan, saya tidak akan melakukan gerakan-gerakan lagi karena ini iya sih. berisiko untuk lutut. Iya. Karena saya naik tangga saja, naik tangga nggak bisa gini nih, Oke. harus gini. Nah, ini diikat. Takutnya kalau saya joget terus ingat gerakannya ya kayak gasing lagi. Enggak usah berdiri Pak. Ya. Sambil duduk aja boleh. Oke. Let's dance together. Get on the dance floor. Party will start. Luar biasa loh. Tepuk tangan yang dong. Luar biasa loh. Iya.
Seseorang yang sangat menginspirasi banyak orang ternyata Iya. akhirnya bisa joget di Iya, studio joget. BDD Indonesia. Nah, itu karena pilih dia. Ini membuktikan bahwa Iya. seorang bapak ini adalah sangat menginspirasi banyak orang dan juga Nah, masih ada jiwa milenialnya kalau bisa. sebenarnya bukan di situ. Faktor saya kenapa bisa joget tergantung dari MC-nya. Oh, Yang bisa membuat satu arahan-arahan pertanyaannya. Potensi orang itu tergantung dari apa stimulus. Ya. Saya juga supaya pejoget yang bagus, tapi kalau stimulusnya di situ tidak bagus, tentu saya tidak akan bergerak. Benang merah. BDD Indonesia tepat memilih host. Terima kasih banyak Bapak sudah Oke, hadir pada thank saat you. ini di BDD Indonesia. Semoga Iya. ini menginspirasi banyak orang, Iya. terutama kalangan milenial dan juga semoga selalu diberikan kesehatan Iya. kepada Bapak, keluarga, istri tercinta Amin. dan juga anak-anak di rumah. Saya juga terima kasih atas kesempatan ini kepada BDD karena ini hal yang pertama bagi saya. Pertama? Iya, pertama untuk saya di podcast begini ya. Dan Biasanya semoga tidak terakhir ya Pak ya. ya mudah-mudahan Akan diundang Ya, kembali. Mudah-mudahan, amin. Sukses. Sukses juga buat Bapak, sehat Kita terus semua. tentunya. Ya, amin. BDD Indonesia, segala istri dipamit mundur. Sampai jumpa.